Kita sebagai agent of change harus berani beraksi dalam memajukan kehidupan bangsa. Akan tetapi, bangsa tidak dapat maju apabila tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Dengan karya penelitian saya menggabungkan dua hal. Yang pertama adalah kesadaran saya akan lingkungan, dan yang kedua adalah salah satu faktor budaya Indonesia, yaitu frekuensi slendro. Saya Rika Raja Sapir Wijaya dari SMA Saradu C1 akan mempresentasikan karya saya yang berjudul Sistem Rekayasa Modulator Frekuensi Slendro pada Ketersediaan Alga Hijau sebagai Sumber Pangan Biota Laut. Sudah tidak asing lagi bukan kalau sebagian besar permasalahan di dunia ini disebabkan karena aktivitas manusia. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka aktivitas tersebut akan menjadi semakin produktif. Karena perekonomian kita ini belum bersih, maka mau tidak mau polutan-polutan seperti emisi karbon dan limbah-limbah akan terus terlepaskan ke lingkungan sekitar. Hal ini menyebabkan kacaunya ekosistem-ekosistem yang ada di bumi, salah satunya yaitu ekosistem air laut. Polutan-polutan serta perubahan iklim akan berdampak pada alga yang ada di air laut tersebut. Alga sebagai produsen oksigen serta sumber pangan berbagai macam biota laut ini terganggu, sehingga ada potensi yang lebih besar bagi biota laut tersebut yang untuk kehilangan sumber pangannya. Oleh karena itu terciptalah suatu solusi ini yang terinspirasi dari SDGs nomor 2 tentang ketahanan pangan, nomor 13 tentang perubahan iklim, dan nomor 14 tentang ekosistem air laut. Dua pertanyaan utama pada penelitian ini. Yang pertama, bagaimana injeksi arus listrik konstan yang dimodulasi dengan frekuensi slendro terjadi pada air laut sebagai habitat alga hijau. Yang kedua, bagaimana pengaruh dari modulasi injeksi listrik pada air laut terhadap alga hijau. Alat dan bahan yang digunakan adalah: yang pertama ada instrumentasi generator sumber arus listrik konstan termodulasi, serta ada alat ukur yaitu DEQ, sepasang elektroda, serta wadah kaca. Nah, wadah ini berisi 300 ml air laut serta alga hijau yang beratnya berkisar sekitar 5 gram. Pada penelitian ini digunakan sepasang elektroda. Di sepasang elektroda ini dialiri oleh arus listrik. Adanya aliran arus listrik menandakan adanya aliran elektron. Oleh karena itu terjadi suatu resistansi karena adanya proses elektrolisis dan juga proses pada dalam alga. Nah, ini nanti yang terukur pada DEQ yang juga diolah menjadi data energi akumulasi. Pada penelitian ini digunakan arus konstan serta modulasi 3 notasi frekuensi slendro. Yang pertama, notasi pertama yaitu frekuensi 530 Hz. Frekuensi kedua, notasi ketiga slendro dengan frekuensi 698 Hz. Lalu notasi yang terakhir yaitu notasi 6 slendro dengan frekuensi 924 Hz. Lalu bisa dilihat pada grafik, ini hasil dari eksperimen yang telah dilakukan. Bisa dilihat di antara 1, 2, dan 3 alga pertama mencapai titik jenuh paling cepat. Nah, grafik ini memiliki pola yang sama apabila kita telah mengolahnya menjadi akumulasi energi. Hal ini dikarenakan terdapat suatu relasi data antara resistansi dengan akumulasi energi. Lalu indikator yang kami gunakan pada penelitian ini ialah pengamatan fisik alga, yaitu warna alga. Menguningnya alga, maka alga menunjukkan bahwa dia mendekati titik jenuh beda potensial. Hal ini berarti pada interval di mana alga tersebut menghijau, itu merupakan indikasi adanya pigmen hijau yang meningkat, yaitu pigmen klorofil. Dan klorofil ini telah menjadikan indikasi utama dalam pertumbuhan alga sehingga berdampak pada ketersediaan alga. Hal ini berarti alga mengalami pertumbuhan yang terpicu oleh pigmen klorofil tersebut. Kesimpulannya adalah bahwa injeksi listrik berdampak pada ketersediaan alga hijau secara keseluruhan. Sekian presentasi saya, terima kasih.